Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-5 hingga yang ke-10. Di bawah judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, pergumulan Nabi oleh karena bangsa orang berdosa. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan langkah-langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian pembacaan kita pada ibadah saat ini. Nah, jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Shalom untuk kita sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri untuk kita. Perkenalkan, nama saya Norman Kyrieleison Nenggolan. Asal saya dari Cianjur, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa Fakultas Teologi UKSW angkatan 2019 yang sedang melakukan praktik khotbah pertama di jemaat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh diberikan Bapak Majelis Jemaat GKP Tasikmalaya. Kiranya di hari-hari ke depan kita bisa semakin bertumbuh dan semakin meningkatkan komunikasi kami dan relasi kami dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekian perkenalan singkat yang boleh saya lakukan. Apabila ingin lebih jauh lagi dalam membangun hubungan kita dapat melakukannya setelah ibadah selesai. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, berbicara mengenai harapan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam hidup saudara? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memikirkan atas pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Jika melalui pengalaman saya, beberapa minggu yang lalu, saya melakukan diskusi ringan bersama teman saya. Di diskusi ringan itu kami ada bertiga, begitu. Nah, diskusi ringan itu kami lakukan atau kita lakukan di sebuah tempat makan, begitu. Sebut sajalah nama tempat makannya Rumah Makan Padang, begitu. Nah, di tempat itu kami berdiskusi. Entah mengapa saya tiba-tiba melantunkan sebuah pertanyaan. Kalian pernah tidak mengharapkan sesuatu, tapi menurut kalian harapan yang kalian wujudkan dalam diri kalian itu tidak akan pernah tercapai atau tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan, begitu. Nah, kemudian salah satu teman saya merespon. Salah satu teman saya menjawab, saya pernah melakukan hal sedemikian. Saya pernah berangan-angan menjadi seorang astronot, katanya. Dan menurut saya itu tidak akan terjadi, kata teman saya yang satu. Lalu teman saya yang satunya juga, yang kedua ini tidak mau kalah saing dong. Jadi dia juga menjawab, pernah saya juga melakukan hal demikian. Saya ingin menjadi seorang polisi, katanya. Nah, baginya hal itu tidak akan pernah terjadi dalam hidupnya karena teman saya ini sedari lahir dia telah memiliki kondisi fisik yang tidak sesuai standar untuk polisi, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian
dua teman saya tadi yang telah menjawab, mengajak saya juga untuk menjawab pertanyaan yang telah saya sampaikan begitu. Nah, lalu jawaban saya seperti ini, Bapak Ibu. Saya ingin lulus sarjana sains teologi, yang mana gelar dari sarjana dari Fakultas Teologi UKSW. Saya ingin lulus SSI Teo dalam satu minggu ke depan. Nah, bagi saya hal ini tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena semester ini saja saya belum ada mulai menyusun skripsi atau tugas akhir begitu, Bapak Ibu. Nah, melalui diskusi ringan yang telah kami lakukan, saya dan teman-teman saya lakukan pada saat itu, kita nggak tahu arahnya kemana gitu kan, Bapak Ibu, diskusinya. Tapi kami bisa tertawa bahagia dengan diskusi yang semacam itu, tertawa dengan lepas sekali. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui cerita saya tadi, tentu kita dapat mengetahui keterbatasan yang ada dalam diri kita begitu. Sehingga kita tahu batasan-batasan apa saja yang akan terjadi dalam hidup kita. Tidak ada salahnya kita berharap sedemikian yang telah dilakukan saya serta teman-teman saya. Nah, melalui cerita pengalaman tadi, Bapak Ibu, ada satu hal penting yang perlu kita ketahui bersama, yang mana kita harus mengandalkan Tuhan yang menjadi sumber pengharapan dalam hidup kita. Sebesar apapun harapan kita, sebesar apapun yang kita angan-angankan atau yang ingin kita capai, kita harus serahkan semua itu kepada Tuhan saja. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan melalui nats bacaan kita pada saat ini, yang mana sudah kita baca tadi bersama-sama dalam Yeremia 17 ayat 5-10, ingin mengingatkan kita kembali bahwa terdapat malapetaka bagi orang-orang yang mengandalkan manusia, harapan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam ayat yang kelima dituliskan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, di sini terdapat kata yang amat sangat menggoda kita untuk memperhatikan satu kata ini ya, Bapak Ibu. Ada kata kutuk di sini. Kata kutuk di sini memiliki sebuah acuan yang harus diamati dengan baik. Sedangkan kata mengandalkan, yang mana ini juga menarik perhatian saya khususnya, mungkin Bapak Ibu Saudara juga tertarik dengan kata ini. Kata mengandalkan mengarah pada perasaan aman. Jadi dalam ayat ini mau berbicara bahwa orang yang merasa aman dengan kekuatannya sendiri akan mengalami kutukan atau keadaan yang tidak diberkati Tuhan. Nah, kita juga perlu mengetahui ayat ini menunjukkan seruan yang bertujuan untuk menegur umatnya ketika mereka justru meletakkan kepercayaannya bukan lagi pada janji Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-6, Yeremia juga berusaha memberitahu kita akibat atau dampak yang akan terjadi kepada bangsa Yehuda. Nah, dalam bacaan ini, jika mereka meninggalkan Tuhan, dalam ayat ini disampaikan, mereka akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, dan seterusnya. Apa yang diutarakan dalam ayat ini ingin menegaskan bahwa mereka yang meninggalkan Tuhan, hidupnya akan kering dan mati karena tidak memperoleh kehidupan yang berasal dari Tuhan. Nah, padahal Tuhan merupakan sumber kehidupan manusia begitu Bapak Ibu. Dan kita harus menghayati itu serta menghidupi dan menyadari itu bahwa Tuhanlah satu-satunya merupakan sumber kehidupan manusia. Lalu pada ayatnya yang ke-7 hingga 8, nah di situ juga dijelaskan bahwa bagi setiap orang-orang yang mengandalkan Tuhan, berkat yang memberikan kekuatan
sekalipun harus berhadapan dengan tantangan dan pergumulan. Itulah yang dijelaskan di ayat 7 hingga 8. Lalu ayatnya terakhir, 2 ayat terakhir ini melalui apa yang saya perhatikan begitu, pada ayat yang 9 hingga 10 yang berbunyi demikian: betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu, dan seterusnya. Nah, Yeremia ingin mengingatkan serta menyadarkan kita bahwa hati manusia bisa sangat buruk, sehingga dapat menipu diri kita sendiri dan terkadang mendorong kita pada sebuah pikiran yang tidak baik, menghayal begitu pikirannya. Nah, hati kita mungkin bisa jadi dapat menyisipkan hal buruk dari diri kita sendiri atau orang lain begitu. Namun Tuhan akan selalu tetap mengetahuinya. Kita bisa saja mengelabui orang lain, tapi kita perlu ingat, Tuhan tidak dapat dikelabui oleh kita. Kita tidak bisa berbohong, bersembunyi dari apa yang telah Tuhan janjikan, atau dari apa yang akan kita lakukan. Kita tidak bisa tersembunyi dari Tuhan, sebab Tuhan Maha Tahu. Tuhan menilai seseorang bukan berdasarkan penampilan luarnya. Ia melihat dan mengetahui isi hati kita. Dan Dia juga bahkan dapat menyelidiki hati kita hingga lubuk yang paling dalam. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus terus berupaya menjaga hati kita dalam kemurnian kepada Tuhan. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui banyak hal atau peristiwa yang membuat kita melupakan Tuhan, kita harus menyadari bahwa semua itu adalah pengharapan yang palsu. Jika kita melupakan Tuhan, itu adalah sebuah harapan yang palsu. Sesuai dengan tema kita pada minggu ini, pengharapan palsu. Kita juga diajak selaku umat kepunyaan Allah ingin mengandalkan Tuhan untuk menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita dapat berusaha semaksimal mungkin dalam menjalani hidup dengan penuh rintangan dan tantangan ini. Apalagi di masa pandemi COVID-19 kan, banyak sekali tantangan dalam hidup kita. Pergumulan kita selalu datang dan pergi, datang, pergi, demikian. Kita tetap diingatkan dan diajak, dan kita harus berusaha untuk tetap diteguhkan akan iman kita, dan untuk selalu berharap hanya kepada Tuhan, Sang Sumber kehidupan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.